Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Suami kita dan juga seluruh dewan guru yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya cinta sayangi seluruh murid-murid SDN 2 Simas Kampung gitu. Ya, semoga semuanya karena bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tetap kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan sholat duha berjamaah, ya, saling bersilaturahmi, dan juga alhamdulillah pada detik ini, pada pagi ini kita bisa bersama-sama bertolabul ilmi, yang semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang dimuliakan Allah, untuk pagi hari ini tema yang akan kita kaji bersama-sama adalah tentang akhlak, ya. Kenapa akhlak ini dipilih? Karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi akhir zaman, ya, Nabi yang salah satu hanya seorang Nabi yang bisa memberi syafaat. Beliau ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, untuk pagi hari ini adik-adiknya nanti harus fokus didengerin, karena nanti untuk ibu-ibu dewan gurunya akan ngasih pertanyaan. Apa yang sudah saya sampaikan nanti bisa ditanya. Nah, harus fokus, jangan ngobrol, ya. Ini penting karena akhlak fauqal ilmu adalah akhlak di atas ilmu, ya. Jadi kita harus berakhlak dulu baru berilmu. Nah, dengerin ini adik-adik semuanya. Kenapa kita harus berakhlak? Bimada yatakhallaqul walad. Yang pertama, yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min sighari. Jadi wajib atas seorang anak kecil itu untuk berakhlak dengan akhlak yang baik min sigharihi, dari sejak kecil. Untuk apa? Liya'isa mahbuban fi kibarihi, agar kelak ketika dia dewasa dicintai oleh seluruh manusia. Yardo anhu rabbuhu, Allah akan ridho kepadanya. Wa yuhibbuhu ahluhu, dan keluarganya juga akan mencintainya. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia. Nah, itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Kenapa kita kok harus punya akhlak yang baik sejak kecil? Ternyata ketika kita istiqomah menjaga akhlak kita sejak kecil, itu tujuannya agar liya'isa mahbuban, agar hidup kita dicintai ketika kita dewasa. Allah ridho,
keluarga kita senang, orang tua kita ridho, dan seluruh manusia akan menyukai kita ketika kita sejak kecil sudah punya akhlak yang bagus. Wa yajibu alaihi aidan, dan wajib atas seorang anak kecil itu juga ayyab ta'ida anil akhlaqil qabiyah, untuk menjauhi akhlak-akhlak yang jelek. Kenapa? Kaila yakuna makruhan, agar tidak dibenci. La yarda anhu rabbuhu, Allah tidak ridho, wala yuhibbuhu ahluhu, dan keluarganya juga tidak akan suka dengan akhlak yang jelek. Wala ahadun minan nas, dan tidak ada satupun manusia yang menyukai dengan seorang anak yang akhlaknya jelek. Ya, di sini ada babnya, nanti akan saya terangkan, yaitu bab akhlak di sekolahan, akhlak di jalan, akhlak fil madrasah, akhlak dengan guru, banyak sekali babnya ya. Nah, karena ini pesantren kilat, jadi kita harus fokus. Nanti saya akan tanya, dan barang siapa yang tidak bisa menjawab, nanti bisa berdiri sampai pulang ya. Nah, kalau bisa menjawab, duduk aja. Yang kedua, al-waladul adib. Ya, apa yang disebut dengan seorang anak yang berakhlak itu seperti apa? Ya, yang disebut anak yang punya akhlak, anak yang baik itu seperti apa? Satu, al-waladul adib yahtarimu walidahi wa muallimihi. Yang disebut anak yang beradab itu adalah anak yang memuliakan kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Nah, ini derajat orang tua dengan guru ini sama. Jadi seorang anak yang berakhlak harus memuliakan kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Wa ikhwanahul kibar, dan saudaranya yang lebih dewasa, kakaknya, mbaknya, itu harus dihormati. Ya, nggak boleh ngelunjak, nggak boleh ngomong sembarangan. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan setiap siapa saja yang lebih dewasa darinya. Kalau yang lebih kecil manggil yang lebih dewasa bisa panggilan mas, mbak. Nah, dari situ, dari panggilan saja sudah menunjukkan kalau kita punya akhlak. Bayangkan kalau kita memanggil orang yang lebih dewasa dari kita dengan panggilan namanya, itu sudah menunjukkan kalau kita tidak berakhlak. Yang selanjutnya, wa yarhamu ikhwanuhu shighar, dan menyayangi saudaranya yang kecil. Nah, kalau gede dihormati dan yang kecil disayangi. Nah, itu jadi tidak boleh mentang-mentang besar kita membuli teman-teman kita, adik-adik kita yang lebih kecil. Ingat, oke, di sini kita besar, kita bisa membuli, tapi hukum karma Allah akan berlaku. Suatu saat kita merantau kemana, kita bekerja semua, nah di situ kita bisa dibuli orang yang lebih hebat, lebih besar, lebih kuat dari kita. Ya, takutlah akan karma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mempunyai saudara, teman yang lebih kecil dari kita, kita harus menyayanginya. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan seluruh teman-teman yang lebih kecil dari kita, ya, kecil disayangi. Kalau kita udah sayang sama yang kecil, insya Allah yang besar yang kecil pun akan hormat kepada yang besar. Di situ hukum alamnya seperti itu. Tapi ketika yang kecil udah ngelunjak sama yang besar kurang ajar sama yang kecil, akhirnya di situ terjadilah permusuhan, berantem dan lain sebagainya, tidak rukun. Kita tidak tahu yang ada di sini kelak jadi apa, nggak tahu. Mungkin ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, guru, anggota DPR, dokter, dan lain sebagainya. Disitulah ketika kita menjalin hubungan atau pertemanan yang baik, kita akan ingat, oh itu teman baikku dulu. Ya, sekarang udah jadi ini, kita bisa minta tolong. Oh iya, ini dulu di SD teman sekelasku, baik bener anaknya, kan bisa diingat di situ. Tapi kalau kita punya akhlak yang jelek, kita konco SD ku nakal tenan iku mbiyen ku beling, wis jarke wae, biarin aja. Nah, di situ yang harus kita jaga, bahwa kita akan dewasa suatu saat, mungkin ada di antara teman-teman kita ada yang sukses dan kita bisa minta tolong, ya kan? Sedangkan kita itu harus saling
tolong menolong. Kalau kita baik, insya Allah ya teman kita juga akan baik. Dan lanjut lagi, wa yasduqu fi kalamihi. Seperti apakah anak yang baik itu? Anak yang akhlaknya baik, wa yasduqu fi kalamihi, jujur ketika berbicara. Jadi nggak seneng bohong ya. Ditanya pak gurunya, ibu gurunya, kamu ngapain nggak ngerjain PR? Gini pak gini, padahal main aja di rumah, kan itu udah bohong. Itu bukan menandakan akhlak yang baik ya. Kamu kenapa kok lambat? Gini pak, padahal bohong lagi. Sedangkan diterangkan oleh Rasulullah, ra'sud dzunubi al-kadzibu, pokok dari segala dosa adalah kebohongan. Hati-hati, kalau udah dari kecil pintar bohong, besarnya bisa jadi koruptor. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Hati-hati dari hal-hal yang sepele, kita harus belajar jujur. Wa yatawaddu'u ma'an nas. Nih contoh anak yang akhlaknya bagus, yaitu tawadhu kepada manusia, sopan santun. Kalau ketemu siapa saja yang sopan, ditegur, assalamualaikum pak. Nah seperti itu, bukan sambil teriak assalamualaikum pak. Wah itu ya nggak baik. Walaupun itu niatnya baik, tapi ada tata caranya. Wa yasbiru 'anil ada, sabar ketika sakit ya. Anak yang baik misalnya sakit, cuma cukatnya bukan korengan izin pak saya izin sakit, nggak taunya cuma korengan, orang sekolah kan rugi ya. Apalagi cuma sakitnya korengnya satu. Nah jadi kalau kita ditimpa penyakit harus sabar dan tetap semangat menuntut ilmu ya, tetap berangkat sekolah. Pokoknya kalau masih bisa jalan ya sekolah yang rajin ya. Wala yuqati'ul aulad. Nah, yang selanjutnya, anak yang baik itu tidak suka berantem, tidak suka membuli, tidak suka mengolok-olok teman yang lainnya. Ini ciri-ciri anak yang baik, yang kelak dewasanya akan menjadi orang yang dimuliakan Allah, dicintai keluarganya dan seluruh manusia suka. Ciri-cirinya yaitu tidak suka mengolok-olok, tidak suka berantem, tidak suka membuli ya. Wala yatakhasamu ma'ahum ya. Bully-bulian, ngegeng-ngegengan itu bukan tanda anak yang baik. Ngelompok 5 orang, bully 1 orang. Nah, di situ ingat apa kata saya tadi? Ada hukum karma yang akan berlaku. Mungkin sekarang kita membuli teman, kalau kita biarkan, suatu saat kita pun akan kena bully, dikeroyok orang, dibully orang ya. Hati-hati ya. Hukum karma itu hukum alam, akan pasti terjadi kalau kita tidak menjauhi sifat-sifat yang jelek. Yang selanjutnya, wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika, tidak mengangkat suara ketika berbicara ataupun ketawa. Ngomong sama pak gurunya, bu gurunya harus dengan tutur kata yang lemah lembut. Dipanggil ya, misalnya dipanggil Ki, iya pak ya. Fahri, iya pak. Enggak boleh woi apa pak. Nah itu tanda-tanda tidak punya akhlak ya. Dipanggil itu dengan kalau bisa dipanggil itu mendekat kepada pak gurunya. Nggih pak, kalau kamu orang Jawa ya pakai nggih. Nggih pak. Nah, belajar nggihnya sudah alhamdulillah ya, karena bahasa kita sudah hampir punah. Sing jarine wong Jawa yo nggak iso ngomong Jawa. Sing jarine wong Sunda lah apa meneh ya. Semuanya hilang bahasa daerah kita. Padahal bahasa daerah itu itulah yang melatih akhlak kita, bisa membedakan. Kalau ngomong sama yang lebih besar harus pakai sopan santun, tutur kata yang halus dan lain sebagainya ya. Kalau ketawa pun nggak boleh cekakaan kayak mak lampir ya. Nah itu contohnya. Nah seperti itu. Ketawa itu Nabi Muhammad itu kalau ketawa jarang sampai kelihatan giginya ya, nggak sopan, sedang-sedang aja ketawa biasa ya, nggak boleh terbohak-bohak sampai mengangkat suara. Nah ini untuk contoh dari ciri-ciri anak yang berakhlak baik. Yang kedua kalinya yang ketiga yaitu contoh al-waladul waqih, yaitu anak yang buruk akhlaknya. Dengerin ini, kalau ini ada pada diri kalian berarti termasuk kalian ini adalah anak-anak yang baik, yang buruk akhlaknya. Dengerin ya. Pertama yaitu yang disebut anak yang buruk akhlaknya, al-waladul waqih la yata'addabu ma'a walidahi wa asatidatihi.
Anak yang buruk akhlaknya tidak pernah sopan, tidak pernah baik, tidak berakhlak kepada kedua orang tua dan guru-gurunya. Contohnya gimana? Anak yang tidak berakhlak kepada kedua orang tua, kalau disuruh-suruh malas, lama, ngelek, ya, lama dipanggil sampai berkali-kali baru datang. Ya, udah itu kalau disuruh mau tapi pakai ongkos kirim, mak 2000, kalau nggak 2000 males. Nah, itu akhlak yang tidak baik, ya. Lah kalau kamu kayak gitu disuruh minta ongkos kirim, kalau orang tua kamu nanti makan kamu suruh bayar gimana? Ya. Nah, kita harus sayang sama orang tua. Anak yang buruk akhlaknya kalau disuruh seperti itu, minta bayaran, nanti dipanggil ketika ini resikonya ketika kita menjadi seorang anak dan dipanggil oleh ibu kita 3 kali dipanggil kita tidak menyahut, sudah jaminan masuk neraka kita. Masya Allah, ya nauzubillah. Jadi kalau ibu panggil 1 kali langsung cepet, seret. Ya sama aja, dipanggil ibunya, bapaknya, pak gurunya, bu gurunya sama. Nggak boleh kamu lama-lama, males-males, ya. Karena derajat mereka sama, derajat seorang guru dan orang tua adalah sama, harus kita muliakan, harus kita hormati, ya. Jadi ketika disuruh gurunya ya cepet, suruh ngepel, suruh apa langsung, ya. Mengharapkan apa? Mengharapkan ridho. Ketika gurunya udah ridho, ikhlas, punya murid, disampaikan ilmunya sampai, insya Allah nanti ijazah kalian yang udah kelas 6 begitu lulus, ya udah masuk SMP, SMA, pas nyari kerja mudah, diberikan kemudahan oleh Allah, ya. Karena kenapa? Selama di sekolahan kalian manut sama gurunya, nggak pernah ngelawan, nggak pernah nyakitin hati gurunya, ya. Ya seorang guru itu cerewet sama kalian karena sayang sama kalian itu, ya, mengarahkan kalian gini gini salah gini. Karena kenapa? Saking sayangnya sama kalian agar kelak kalian ketika dewasa menjadi anak yang benar. Gak ada guru cerewet untuk kejahatan, gak ada. Semuanya untuk kebaikan kalian. Cuma kadang kita yang salah menanggapinya, ya. Yang selanjutnya, yang seorang anak yang jelek akhlaknya yaitu walayah taramu man huwa akbaru minhu. Tuh kalau manggil temannya yang lebih gede dengan panggilan nama, nggak memuliakan, yang kecil dibully, itu akhlak yang jelek, harus kita jauhi, ya, harus kita jauhi sejauh-jauhnya, ya. Walayarhamu man huwa asgharu minhu, sama yang kecil suka membuli, nah itu akhlak yang jelek. Ingat itu, tanyakan pada hati kita, adakah sifat-sifat seperti itu? Maka itu adalah sifat akhlak yang jelek yang harus kita buang. Ya rafa'u sautahu idza dhahika, kalau ketawa ngeklek, ya ketawa wah, apalagi cewek itu ketawanya yang kalem dikit, ya, jangan sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 kedengar, woi gue pasti Amel sing guyu, wah suaranya kayak mak lampir misalnya. Ini contoh kan seperti itu. Perempuan itu ya ketawa yang sedang-sedang aja, ya. Kalian ini perempuan ini mahal loh, ya, ya harus menjadi orang yang mulia. Ketawa yang mesem aja cukup. Kalau kamu ketawa terbahak-bahak kayak gitu mesem sama cowok nggak mempan, udah mak lampir mesem, ya kan. Nah, hati-hati dijaga. Dan suka wal kalam al qabih, suka ngomong kotor, dikit-dikit ngomong kotor, kebun binatang keluar semua. Nah, ini adalah contoh akhlak yang tidak baik. Ketika kalian melihat teman kalian ini seneng ngomong kotor, berarti dia anak yang tidak berakhlak, ya. Ini kamu ya Allah, kami itu ngomong apa lu, malu lu. Kita ini anak sekolahan, kita ini terpelajar, masa ngomong kotor kayak gitu? Apa yang mau dibanggain, ya? Kalau kita masih kecil belum terlalu berbahaya, tapi kalau udah dewasa ngomong kotor, ketemu sama suku Madura, suku Flores, kamu ngomong kotor dan tidak terbiasa, bisa dicelurit sampean, ya? Karena kita nggak terbiasa mendengar omong-omongan kotor. Ini omongannya masalah. Nah, kalau dicelurit dari depan masih bisa lari, kalau dari belakang, mohe, kan? Itu dari omongan kotor, harus kita jaga sejak kecil. Kalau kesandung ya astagfirullahaladzim, ya Allah, ya. Kecokot opo ya masya Allah, katele, jangan ngomong kotor, ya. Kesenggol temennya keluar kebun binatang, itu binatang nggak salah apa-apa, ya.
Yang salah itu mulut kita yang tidak bisa kita jaga. Nah, hati-hati. Kalau ada teman yang ngomong kotor, bilang sama Pak gurunya, "Sambu itu selalu ngomong kotor, biar dijemur di lapangan sini sama Pak Jalili nanti. Jemur 1 hari. Kalau nggak sembuh tambah lagi Pak, tambah lagi. Kalau sampai ke TPA saya sabetin, ya. Nah, kalau sini kan nggak boleh nyabet. Nah, kalau di TPA saya sabetin, gebukin sekalian, ya. Biar sembuh, tujuannya agar kalian menjadi anak yang baik, tidak ada maksud apa-apa, ya. Yang selanjutnya, anak yang buruk akhlaknya yaitu wa yatakabbaru alai, selalu sombong, ya. Sombong, mentang-mentang sepatunya baru, sepatunya temannya yang jelek lewat diinjeknya. Sepatu opo iki. Nah, diinjeknya itu sombong. Orang nggak ada satu orang pun nggak ada yang suka dengan orang yang sombong. Bahkan, ya, iblis itu dikeluarkan dari surga karena punya sifat sombong, dan kita tidak akan bisa masuk surga kalau mempunyai sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Udah tahu biji sawi kayak apa? Ya, kalau nggak tahu ya kayak pasir, itu kecil sekali, ya. Nah, kita punya sifat sombong sekecil aja tidak akan bisa masuk surga, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang selanjutnya, sifat anak yang jelek akhlaknya itu wala yasma'un nasihah, tidak mau mendengarkan nasihat. Dinasihatin dengan baik-baik, Pak gurunya sabarnya bukan main, Bu gurunya sabarnya bukan main, tetap aja ngelawan, tetap aja bandel, tetap aja. Nah, itu contoh-contoh akhlak yang tidak baik. Kalau ada dalam diri kita, cepat buang jauh-jauh, ya. Orang nasehatin kita tentunya adalah demi kebaikan kita. Nah, untuk selanjutnya sebelum masuk ke akhlak di sekolahan, akhlak kepada guru, kita dengarkan sedikit ada sebuah kisah, ya. Ya, ini di sini namanya Ahmad. Ahmad waladun sohirun. Ahmad adalah anak kecil, tetapi dia punya akhlak yang bagus. Oleh karena akhlaknya yang bagus, ayahnya mencintainya, dan dia suka bertanya dengan hal-hal yang dia tidak pahami. Pada suatu hari, wadhata yaumin tanazza ma'abi fil bustan. Pada suatu hari dia ikut orang tuanya, ikut bapaknya ke kebun. Faroha syajaratan mujamilatan. Dia melihat pohon bunga yang sangat bagus banget, ya. Walakinnaha ma'jujatun. Tetapi pohon itu bengkong. Faqala Ahmad, ma ajmala hadhi syajarata wahai abi, walakin limadha hiya ma'jujatun. Bunga ini bagus banget wahai ayah, tapi kenapa kok bengkong? Faqala al-abu, dan ibunya berkatalah ayahnya, li'annal bustaniya lam ya'tani bitakwimiha, karena tukang kebun tidak mengurusnya dan tidak meluruskannya min sighoria, sejak kecil dulu. Fasorot ma'jujatan, maka bunga itu akan bengkong. Faqala Ahmad, maka Ahmad berkata, al-ihsan an nuqawimuhal al-an. Ayah, bagaimana kalau kita luruskan sekarang aja? Fadohika abuhu, maka ayahnya ketawa. Wa qala lahu, dan berkatalah ayahnya, la yata'atta dzalika ya wala, tidak mungkin wahai anakku, li annaha qad kaburat, karena dia udah besar, wa huladat sakmuha, dan rantingnya juga sudah keras. Nah, ini intinya gimana ceritanya? Fakadzalikal walad alladzi lam yata'addab min sighari la yumkinu ta'dibu fi kibari. Seorang anak yang dari kecil tidak punya akhlak yang baik, tidak pernah belajar akhlak yang baik, la yumkinu, tidak mungkin punya akhlak yang baik sejak ketika dewasa. Nah, kalau masih kecil kayak kalian ini masih bisa diluruskan, manut sama Pak Guru, manut sama Bu Guru, masih bisa diluruskan atau menjadi anak yang baik. Tapi kalau udah gede, udah lulus SMA, sama aja ranting. Kalau udah gede kayak gitu mau dibengkokkan patah, ya. Tapi kalau masih kecil mau dibentuk apa, bonsai, dibelok-belokkan masih bisa, ya. Seperti kalian kalau manut sama gurunya, sama bu gurunya, pak gurunya manut, insya Allah kalian akan menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang baik, anak yang dicintai sama keluarga, gurunya cinta, semua manusia cinta kalian.
Kalian suka dicintai apa dibenci? Iyalah, masa dibenci ya. Kalau dibenci hidup kita susah ya. Contohnya kalau udah berkeluarga dibenci tetangga, susah. Mau hajatan numpang latar nggak boleh. Mau gimana kan? Ya. Dan lain sebagainya. Makalah kita berusaha untuk menjadi anak yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke akhlak ketika berada di madrasah atau di sekolahan. Tapi sebelum masuk ke madrasah, tentunya kita dari rumah sampai ke sekolahan ini kita berjalan kaki. Itu pun ada akhlaknya. Adabul masyi fit thoriq. Ada berjalan ketika kita berada di jalan raya. Ini hati-hati ya. Ya, diwajibkan oleh atas seorang murid itu untuk berjalan. Ini dari rumah, dengerin ya, dari rumah untuk berjalan sampai sekolah itu mustaqiman, harus fokus. Kalau kamu dari arah mana, sebelah kiri, sebelah kanan, la yatalafatu yaminan wala shimal, jangan noleh kanan, noleh kiri, apalagi nyebrang jalan kanan kiri, itu sangat berbahaya ya. Bihoiri hajat, kecuali ada hajat. Kamu lewat jalan kiri ada ular kobra, lari ke kanan, itu ada hajat, ada bahaya, itu diperbolehkan. Kalau tidak ada hajat tidak boleh, karena selain membahayakan diri kita juga membahayakan orang lain. Biharokati la talikubih, ataupun tidak melakukan gerakan yang tidak pantas. Wala yusri ujidan, jangan buru-buru ya, dan jangan juga terlalu lambat. Ini ada akhlaknya agar kita selamat sampai sekolahan ya. Wala yubti'u, jangan terlalu lambat juga nggak boleh. Wala yakulu, jangan sambil makan, jalan sambil makan. Wala yuhni, sambil nyanyi-nyanyi. Ya nek suaranya enak. Kalau suaranya jelek kan ganggu nanti yang di jalan raya lewat, bahaya ya. Walai au yukra'u kitabah, atau saking rajinnya kamu pegang buku baca dari rumah sampai sekolahan. Wah, itu pun nggak boleh ya, ada tempat-tempatnya. Wayamsi wa ayyab ta'ida 'anil wahli wal ausa, kalau ada lumpur, air tegenang, ojo go njrot-njrotan ya. Kamu udah tahu lumpur, sepatunya bersih, ada genangan, loncat coba nyepratin temennya dan lain sebagainya, itu tidak boleh ya. Walau ausa mainan, ada ciprat-cipratan pakai sepatu, pakai kaki dan lain sebagainya, itu adalah menunjukkan bahwa kita, kalau kita tinggalkan semua itu, menunjukkan kalau kita punya akhlak yang baik. Dan juga tidak berdesak-desakan, dorong-dorongan agar tidak kotor bajunya ya. Wa yabta'ida aidon aniziham ya, jangan, pokoknya ketika kita desak-desakan, tabrak-tabrakan, banyak yang bisa terjadi ya, apalagi dorong-dorongan, ngeri kalau di jalan ya, bisa mengakibatkan korban jiwa. Buku kita yang dalam tas bisa jatuh, alat-alat sekolah bisa hilang, tas bisa putus dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berangkat sekolah pun ternyata ada akhlaknya, jalan yang baik, yang lurus ya. Wa anta fit, dan jangan diem di tengah jalan, kurang kerjaan nyebrang diem aja di tengah jalan. Ini saya pernah lihat, ini anak kecil ini tengok mentang-mentang nggak ada mobil, nggak ada motor, diem dulu di tengah jalan. Nah, ini adalah salah satu akhlak yang jelek yang harus kita tinggalkan ya. Dan selanjutnya adalah memberhentikan teman-temannya mau berangkat buru-buru, dicegat-cegat sampai lambat temannya. Nah, di situ tidak boleh. Itu mau berjalan dengan saudara-saudara, teman-temannya, tidak boleh bercanda. Pokoknya kalau di jalan tidak boleh bercanda, dorong-dorongan dan lain sebagainya, sesuatu hal yang sangat berbahaya. Atau teriak-teriak di jalan, ketawa terbahak-bahak dan lain sebagainya di jalan, semuanya tidak boleh ya, karena semua itu adalah qabihun jiddan, akhlak yang sangat buruk. Wala yaliku bitilmidil muhadzab, dan tidak pantas bagi seorang murid yang beradab. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk selanjutnya yaitu adzabul tilmidu fil madrasah, adab seorang murid di dalam kelas. Nah, ini tidak boleh sembarangan. Kita udah dalam kelas, ada akhlak-akhlak yang harus kita ingat.
Idza wasalatil midu idza madrasah, kalau seorang murid itu sampai di kelas, pertama kalau di sini sepatunya dibuka, ya kan? Sepatunya dibuka, yamsahul hidauhu, sepatunya ditaruh yang benar, yang rapi, ya, susun yang rapi. Ini yang saya bacakan ini adalah contoh akhlak-akhlak yang baik, ya, yang harus kita kerjakan ketika berada di sekolah. Sumayadhabu ila kismihi, lain masuk ke kelasnya di mana kelas, jangan kelas 6 masuk ke kelas 1, kan kurang kerjaan. Kelas masuk ke bagiannya masing-masing. Fayaftahu bab bilutfin, buka pintu pelan-pelan, ya, jangan kamu, ini sekolahan ini milik kita, harus kita jaga, ya, kamu dorong jeger, tutupnya jeger, itu nggak boleh, ya, kalau rusak ya rugi, karena sekolah ini milik kita semua. Buka pintu, fayaftahu babun bilutfin, pelan-pelan bukanya, wayadkhulul bab, ya, masuk dengan wayadkhulu biadabin, masuk dengan akhlak yang baik, wa yusallimu ala dan itu ada teman-temannya belum di dalam, kalau ada langsung assalamualaikum, nah, ucapkan salam kepada teman-temannya, wahwa sambil tersenyum, tabassamu, ya, jangan assalamualaikum sambil merengut, nah, nggak boleh, karena senyum adalah ibadah yang paling mudah, sedekah, senyum, assalamualaikum sambil senyum, kan manis, ya. Terus qailan, lalu berkata, pagi semua teman-teman, semangat. Nah, itu ada kata-kata motivasinya. Itu adalah menunjukkan kalau kita seorang murid yang terpelajar. Sumaya da'u muhafadahu, lalu meletakkan tasnya di mana tempat, jangan ditaruh meja teman, taruh di kursi dan lain sebagainya, taruh di darajatil maq'ah, taruh di tempatnya, mana di meja. Wa idza jaa ustadu, ketika gurunya udah datang, Pak guru datang, Bu guru datang, yaqumu min mahali, berdiri, kita harus menghormati, ya. Ketika Pak gurunya datang masuk kelas, kita harus apa? Berdiri sebentar untuk menghormati. Ketika beliau semua sudah duduk, baru kita duduk. Nah, itu menghormati namanya, agar menjadi istiqomah kita sampai kapanpun, sampai kita dewasa. Ketika kita punya bos, ada acara meeting, bos datang, kita berdiri, tentu kita menjadi anak buah yang terbaik, ya. Sama, kalau nggak diistiqomahkan sejak kecil nggak bisa. Ada bu gurunya masuk, kamu guyonan, ya. Dengan kita berdiri, kita akan fokus. Oh, Pak Guru datang, Bu Guru datang, berdiri yang sopan sebentar. Lalu ketika Bu Gurunya udah masuk, udah duduk, baru kita duduk. Dan harus wayustaqbaluhu, harus menghadap ke gurunya, ke Bu Gurunya. Jangan Bu Gurunya di depan, kamu hadap ke teman, hadap ke samping dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan kalau akhlak kita kurang baik. Dan bikuli adabin wahtiramin, duduk yang bau, ya, yang baik. Kalau bisa wa yusafihu, dan harus menyalaminya, ya. Kalau bisa salaman, sering-sering salaman sama Pak Guru, sama Bu Guru, nyari berkahnya, ya. Ini jangan kamu suruh salaman sama Pak Gurunya, Bu Gurunya males, ya. Kalau bisa ketemu dimanapun, ini Pak Guru, Bu Guru yang ngajarin kalian ilmu dari kelas 1 SD sampai kelas 6, yang memperjuangkan kalian biar bisa baca, nulis, semuanya bisa, biar diterima di SMP. Lah kamu suruh salaman aja jual mahal, males, ya gimana mau dapat berkah, ya. Ketemu Pak Gurunya di mana, Bu Gurunya di mana, assalamualaikum Pak, salim, ya. Ya walaupun kamu besok udah jadi bapak-bapak yang ini, yang udah jadi ibu-ibu, udah punya anak 2, ketemu Pak Mul, ketemu Pak Suhar, assalamualaikum Mbah, nggak apa-apa, itu guru lah, kan udah tua, kalian udah punya anak 5 kok, ya kan. Ya, semoga beliau-beliau ini selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Untuk selanjutnya, wa idza dzaqal jaros, ketika lonceng udah berbunyi, di sini pakai lonceng apa pakai kentongan ini? Pakai bel. Ya, dulu kecilnya saya pakai pelek mobil di sini. Ini saya alumni sini. Dulu Pak Di sekolahnya di sini, kelas 1 ya di sini, sampai lulus ya dari sini, ya. Pakai pelek mobil, ding 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 ding, bubar semua, langsung masuk ke kelas, ya. Kalau udah
waktu bermain sudah habis, sudah harus masuk kelas. Stop mainnya, sambung nanti lagi ya. Gimana Nanti kok? batas-batasannya. Gimana kalau Jangan kita sampai sholat biar hujan? kamu masuk di kamar Gak mandi, apa-apa kan? main dan lain sebagainya. Misalnya Itu nih. menandakan Ya, ambil itu nggak ada. tidak punya anak yang Aku bilangnya tadi apa sih? Rumah. Pak. Pak. Temannya ada di PC Pak. Misalnya kalau kita lagi sholat nih, oh punya anjing jadi gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sebentar lagi karena kita masih fokus ke akhlak-akhlak di sekolahan sebelum ke yang terakhir yaitu kepada guru-guru, jadi harus fokus ya, didengarkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan yang selanjutnya masih sambungan tadi, ketika bel berbunyi tidak boleh masih bermain, bercanda, wala yatakallamu, tidak boleh ngobrol, walal abu, masih main-main ya. Harus langsung yadkhulul faslu, harus langsung masuk ke kelas ya. Kalau udah bel berbunyi selesai tanda istirahat harus langsung masuk kelas. Begitupun ketika bel istirahat ya, kita istirahat main dengan sewajarnya, tidak boleh bermain dengan permainan yang berbahaya. Apa itu permainan yang berbahaya? Contohnya ketika temannya hendak duduk ditarik kursinya, itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, bisa kamu nanti orang tuanya dipenjara ya, bisa orang bahaya kalau jatuh kepalanya dulu. Jadi nggak boleh ketika temannya hendak duduk kamu main tarik-tarik kursi, nah itu sangat berbahaya ya. Mau nanti kalian di penjara kan? Gak ada yang mau ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ketika udah sampai di kelas, sudah masuk, diulang lagi, wa yajlisu jilsadan thayyiban, harus duduk dengan duduk yang baik, tidak boleh kakinya dorong-dorong kursi di depannya ya, tidak boleh kakinya numpangin ke kaki temennya di sampingnya. Ini ada yang kayak gitu. Nah, dorong-dorong pakai kaki temannya di depannya kursinya. Nah, ini adalah contoh akhlak yang tidak baik. Udah itu kalau duduk harus tegak. Gimana tegak itu? Seperti itu. Kalau misalnya duduknya melengkung merengkung kayak gini, ini nggak baik ya, harus tegak. Kalau gurunya menerangkan biar bisa masuk ilmunya, tegak, tangannya di atas dengerin. Ojo melengkung kayak gini, kayak cacingan ya, jangan, harus tegak ketika berada di sekolahan atau di jam pelajaran seperti itu ya. Jangan, pokoknya kita jangan usil. Ini ada kadang-kadang apalagi yang lebih parah lagi, mainan tip ek ditaruh di kursi, temennya duduk celananya putih. Nah, itu adalah sesuatu permen karet dan lain sebagainya, sesuatu akhlak yang tidak baik yang harus kita jauhi ya, dorong-dorongan dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu permainan yang berbahaya yang membuat baju ataupun alat-alat sekolah, seragam sekolah kita kotor atau rusak harus kita jauhi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang selanjutnya yaitu adzabun tilmidi ma'a ustadihi ya, yaitu akhlak seorang murid kepada guru-gurunya. Ini harus penting, ini dicatat ini, karena ini yang akan menjadikan ilmu kalian yang kalian tuntut dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa membawa keberkahan kalau kita bisa mempunyai akhlak yang baik kepada guru-guru kita.
Ayuhatil midul adab, wahai anak-anak yang beradab, inna ustaduka yats'abu kasiran fi tarbiyatika. Sesungguhnya guru-guru kalian, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, kalian semua adalah sangat sekali capek dalam mendidik kalian, sangat capek ya. Belum lagi menyampaikan ilmu, mendisiplinkan kalian ya. Bayangkan dari kalian kelas 1 sampai kelas 6 ya, dari kecil umbelen sampai wis ngerti cewek cowokan, itu bukan waktu yang singkat ya, waktu yang panjang. Jadi ibu guru kalian, bapak guru kalian itu dengan kesabarannya yang masya Allah sudah sangat sabar. Begitu sudah banyak sekali kecapean atas perbuatan-perbuatan kita semua ya selaku murid di sini. Nah, jadi ini dengerin, kenapa kita harus berakhlak yang baik kepada guru-guru. Selain mendidik kita, yuhadzibu akhlaquka, mendidik pendidikan sekolah, mendidik akhlak dan mengajari ilmu alladzi yanfa'uka, mengajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, wa yansuhuka, dan menasihati kalian dengan nasihat-nasihat yang bermanfaat, wa kullu dzalika li'annahu yuhibbuka katsiran. Kenapa? Ini pertanyaannya, dengerin. Kenapa kok Pak Guru, Bu Guru ini begitu sabar memberikan kita ilmu yang banyak ya, mengajari ilmu yang banyak. Kenapa? Karena semua itu menunjukkan kalau li'annahu yuhibbuka, seluruh Pak Guru dan Bu Guru itu adalah sangat menyayangi kalian atau kita, menyayangi murid-muridnya ya. Kalau udah nggak sayang sama kalian, kalian dibiarkan aja. Mau jadi anak malas ya los, sering nggak sekolah ya dibiarin, nggak ngerjain PR ya terserah. Itu udah nggak sayang berarti. Kalau Pak Guru sama Bu Gurunya masih sering-sering marah, itu berarti masih sayang sama kita. Kama yuhibbuka abuka wa umuka, seperti cintanya kedua orang tua kalian kepada kalian. Sama, Pak Guru dan Bu Guru itu mencintai kalian itu sama seperti kedua orang tua kalian mencintai kalian. Wa yarju an takuna fi mustaqbilika farhan rajulan aliman muhadzaban. Tujuannya untuk apa? Pak Guru mendidik kita semua, Bu Guru mendidik kita semua agar nanti ketika kita dewasa menjadi seorang laki-laki atau perempuan yang aliman muhadzaban, seorang yang berilmu dan berakhlak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu semua, fahtaram ustadzuka, muliakanlah guru-gurumu, kama yahtarimu walidaika, seperti kalian memuliakan kedua orang tua ya. Ridallah fi ridha walidain, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan ridhonya guru juga, ridhonya ilmu ada pada ridho guru ya. Bi antajlisa amamahu biadaban, ketika duduk di sini dekat di sampingnya ada Pak Gurunya, Bu Gurunya, duduklah dengan keadaan yang sopan. Wa tatakallama ma'ahu biadabin, kalau ngobrol sama Pak Gurunya, Bu Gurunya yang sopan. Gak boleh kamu anggap temennya sendiri ya. Yang sopan bedakan, ngomong sama guru sama temen harus dibedakan. Wa idza takallama fala tuqati'a kalamahu, kalau Pak Gurunya lagi nerangin, Bu Gurunya lagi nerangin, jangan diputus kalimatnya ya. Tetapi jangan kamu nyela. Kalau Pak Guru lagi nerangin, Bu Guru lagi nerangin, nggak boleh nyela-nyela ya. Bu, Pak, nggak boleh ya. Nanti walakin intadir, tunggulah sampai ada waktu luang. Wastami, dengarkan apa yang Pak Gurunya sampaikan. Wa idza lam tafhamu, kalau enggak paham baru boleh bertanya. Tanyanya pun enggak boleh dengan sesuatu yang mentang-mentang takon sak geleme dhewe ya, semuanya sendiri, tidak boleh. Kalau udah dibuka pertanyaan, angkat tangan dulu, baru sampaikan pertanyaannya dengan kata-kata yang baik ya. Di situ mau nanya aja harus pakai sesuatu yang sopan. Maaf Pak, ini kayaknya yang ini saya belum paham ini Pak. Kenapa 2 tambah 2 4 misalnya. Nah, susah menjelaskannya ini. Memang dari sananya kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Kita harus bertanya dengan akhlak dan kata-kata yang baik. Terus selanjutnya,
Idza arata ayyuhibbuka ustaduka, kalau kamu ingin disukai, disayangi oleh guru-gurumu, fakum biwajibatika, kerjakanlah apa yang menjadi tugas kalian, kerjakan PR, kalau piket ya bersih-bersih di sekolahan, pokoknya seluruh apa yang diperintahkan oleh guru kita wajib mengerjakannya. Itu insya Allah pak gurunya, bu gurunya akan sayang. Antuadibu, sing rajin sekolahnya, jangan sering bolos, kalau bolos belum lah ya, jangan sering absen alfa ya. Kalau masuk kelas jangan sering lambat, tepat waktu, itu baru seneng sayang pak gurunya. Di sini ada yang sering lambat? Nggak ada ya, alhamdulillah tepat waktu semua ya. Kalau masuk kelas, kalau waktu istirahat yang cepat, seret waktunya istirahat masuk, udah selesai ya. Pokoknya kita harus istiqomah, disiplin, tepat waktu. Insya Allah pak guru dan bu gurunya akan sayang kepada kita. Nah, ketika kita lewat di depannya dan di dekatnya harus agak membungkukkan badan ya. Nggak boleh kamu selonang-selonang di depan pak guru, bu gurunya yang sopan, duduk ya. Duduk yang sopan, berdiri pun juga yang sopan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, guru-guru kita semua, ta'dzibihi laka yuhibbuka wa yarju ayyufiduka hadza ta'dzib. Mengapa beliau-beliau semua mengajarkan kepada kita akhlak yang baik ya, mengharapkan kita menjadi anak yang baik. Semuanya tujuannya adalah untuk agar kita kelak ketika dewasa akan menjadi seorang anak yang baik. Nggak ada tujuan yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita, mumpung kita masih diberi kesempatan, masih belajar di SD kita tercinta ini, ayo kita jaga akhlak kita kepada guru-guru kita. Adik-adik semua fokus nanti ditanya ini ya, dijaga akhlaknya supaya ilmu yang kita dapatkan dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa membawa keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cuacanya agak panas ya, apalagi ini bulan puasa, takut ada yang alasan nanti kan ya. Semoga walaupun sedikit bisa kita amalkan ya. Tadi inti-intinya ataupun besok bisa ditanyakan sama wali muridnya apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini ya. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Muhradin yang telah menyampaikan yaitu materi-materi kepada putra-putri kita SD 2 Sinar Kampung dalam rangka untuk pesantren kilat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, amin ya rabbal alamin. Dari itu pesantren kilat untuk sementara peserta pesantren kilat nanti kita istirahat sejenak ya. Nanti mungkin jam 10:30 baru kita penutupan. Nah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhradin. Mohon maaf atas segalanya perlengkapan daripada pesantren kilat yang ada di SD 2 Sinar Kampung ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kali-kali makan Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
Muhammad